Shalom Ibu Murni dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai diskriminasi siswa Kristen di SMA Negeri 2 Depok. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam, mulai dari suku, agama, ras, adat, dan sebagainya. Keberagaman ini memang menjadi suatu keindahan tersendiri bagi Indonesia. Namun faktanya, masih banyak juga masalah sosial yang timbul akibat perbedaan itu sendiri. Salah satunya yaitu permasalahan agama. Di Indonesia, terdapat berbagai macam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan di luar 6 agama tersebut dianggap bukanlah agama yang resmi di negara Indonesia. Keberagaman agama ini seringkali menimbulkan konflik antar umat beragama. Anggapan bahwa agamanya lah yang paling benar masih menjadi doktrin yang paling mendominasi konflik beragama. Stephen A. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi Organizational Behavior menjelaskan bahwa konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Banyak masyarakat yang belum paham dan memaknai ajaran agama yang sebenarnya. Mereka merasa bahwa ajaran agamanya adalah mutlak dan sempurna, sehingga menimbulkan pemahaman agamanya lah yang paling benar. Di Indonesia sendiri, sudah banyak yang ditemui berbagai permasalahan akibat banyaknya keberagaman agama. Dalam lingkup kecil, banyak juga ditemui permasalahan agama, baik di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan berbangsa dan negara. Salah satu contohnya, yaitu diskriminasi siswa Kristen SMA Negeri 2 Depok. SMA Negeri 2 Depok adalah sebuah sekolah menengah atas negeri yang terletak di Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Konflik ini terjadi pada Jumat 30 September tahun 2022, di mana pembina Perlawanan Kristen SMA Negeri 2 Depok, yaitu Maesti Sitorus, mengatakan kejadian itu bermula saat puluhan siswa beragama Kristen hendak menggunakan salah satu ruangan sekolah untuk melakukan kegiatan peribadatan rutin pagi hari, yaitu saat teduh sebelum pelajaran dimulai. Karena saat itu jam pelajaran segera dimulai, maka para siswa Kristen melakukan peribadatan di selasar dan tangga sekolah. Sebenarnya kejadian itu bukan hal pertama kali Perlawanan Kristen tidak diberikan perlakuan yang menyenangkan oleh pihak sekolah. Bahkan mereka sering melakukan peribadatan di tempat yang tidak menentu. Tetapi walaupun pihak sekolah membantah hal tersebut, para pihak guru selaku pembina mengatakan bahwa hal ini benar terjadi. Tapi, apapun pasti akan dilakukan manusia untuk menjaga citra dan nama baiknya, walaupun hal tersebut bersifat bohong. Penyebab adanya kasus seperti ini terjadi karena intoleransi antar umat beragama yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utamanya adalah perbedaan doktrin. Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrinlah yang menjadi penyebab dari benturan itu sendiri. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat secara subjektif, nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu. Agama Islam dan Kristen di Indonesia merupakan agama samawi atau relevant religion yang meyakini terbentuknya dari wahyu ilahi karena memiliki rasa superior sebagai agama yang berasal dari Tuhan. Kemunculan inklusivisme dan eksklusivisme juga menjadi akar penyebab suatu permasalahan tersebut. Inklusivisme dalam suatu komunitas merupakan suatu kelompok yang jumlahnya minoritas, karena pada kenyataannya eksklusivisme menjadi lebih besar dan dominan dalam komunitas beragama tersebut. Eksklusivisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa hanya pandangan dan kelompoknya yang paling benar. Pernyataan ini dapat kita lihat dari peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 2 Depok. Agama yang minoritas seperti kita selalu dianggap remeh oleh sebagian orang yang tidak menghargai perbedaan yang ada. Peran pemerintah dapat dipertanyakan karena payung hukum bagi warga negara sendiri tidak bisa melindungi kebebasan beragama yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi, meskipun kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara dan termasuk sebagai hak asasi, ini bukan berarti tanpa pembatasan. Menanggapi dan melihat kasus tersebut, sebagai orang Kristen, kita harus bisa membangun dan menguatkan iman kita dalam menghadapi konflik dunia, khususnya dalam bidang agama. Seperti yang kita ketahui, pengajaran umat Kristiani didasarkan oleh kasih. Pada Alkitab Yakobus 4 ayat 11 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah, barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya." Dari sini, kita dapat belajar melakukan tindakan yang tidak dapat memicu konflik seperti fitnah, caci maki, penghinaan, dan merasa paling benar. Sebab penghormatan dan toleransi antar umat beragama sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Walau terkadang sebagai kaum minoritas kita masih merasakan tindakan diskriminasi di mana kita tidak boleh membalasnya, melainkan kita berdoa untuk setiap umat seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pengaplikasian ini harus dinyatakan agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Bukan hanya itu, kita juga bisa membangun komunitas yang bergerak dalam bidang sosial yang membantu rakyat kurang mampu dengan aksi bakti sosial.
Sehingga ini, kita dapat menjadi aksi nyata bahwa sebagai manusia terkhusus, pemuda Kristen, kita perlu merangkul tiap orang tanpa memandang perbedaan agama. Pada dasarnya, sebagai pemuda Kristen, kita harus mengasihi sesama dan hidup di dalam kasih seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 10, yang isinya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengasihi saudara-saudara agar terhindar dari penyesatan dan hidup di dalam Yesus. Selain itu, sebagai orang Kristen, kita juga harus bisa menghargai dan menghormati agama lain untuk mempertahankan pluralisme agama yang ada di Indonesia. Pencegahan timbulnya diskriminasi antar umat beragama di Indonesia dengan cara pemerintah harus mensosialisasikan kembali Pancasila dan UUD 1945. Kemudian UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan dialog khusus dan musyawarah dengan masyarakat yang membuat kesadaran masyarakat untuk hidup rukun antar umat beragama serta penggunaan lembaga-lembaga yang mengurus masalah-masalah hak asasi manusia dengan lebih baik lagi. Upaya dalam menanggulangi diskriminasi antar umat beragama, yaitu dengan peran pemerintah dan masyarakat untuk berdialog antara pihak-pihak yang berkonflik yang dikoordinir sendiri oleh pemerintah. Cara dialog atau musyawarah ini, mereka yang konflik tetap berada pada suatu tempat, tetapi mereka mulai berdialog, membuat kesepakatan, dan menghormati perbedaan. Dengan tujuan menyadari kemajemukan, tidak harus disertai konflik, tetapi harus saling toleransi, sehingga terwujudnya kehidupan yang penuh kedamaian. Setiap warga negara harus menyadari bahwa konflik horizontal yang disertai kebencian karena perbedaan yang bersumber dari kemajemukan dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghambat pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional. Jadi, pemerintah dan majelis agama mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kerukunan dan persatuan bangsa, khususnya kerukunan antar umat beragama, merupakan syarat mutlak demi terwujudnya suasana aman, damai, tentram, dan sentosa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Besar harapan kami agar gagasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.